Pernahkah kau merasa waktu berlalu begitu cepat saat kau bersenang-senang, namun seolah merangkak lambat di kala bosan? Apakah waktu benar-benar nyata, ataukah sekadar ilusi ciptaan pikiran kita? Mari kita telusuri misteri ini bersama, dalam eksplorasi yang akan mengajakmu melihat waktu dari dua sisi, subjektif dan objektif. Bagi kita manusia, waktu adalah pengalaman yang sangat personal. Pernahkah kau tenggelam dalam sebuah buku hingga lupa waktu? Atau merasa bosan menunggu antrean sehingga menit seolah menjadi jam? Ini karena persepsi kita terhadap waktu dipengaruhi oleh banyak faktor. Usia, emosi, perhatian, dan aktivitas kita semuanya berperan dalam cara kita merasakan waktu. Saat muda, waktu terasa terbentang luas, namun di usia tua seolah berlalu lebih cepat. Kegembiraan membuat waktu seolah melesat, sementara kebosanan membuatnya terasa bagai siksaan. Otak kita, dengan kerumitannya, memproses semua pengalaman ini dan menciptakan persepsi waktu yang unik bagi setiap individu. Persepsi inilah yang membuat kita merasa seolah memiliki kendali atas waktu. Tetapi, apakah persepsi subjektif kita ini adalah satu-satunya realitas waktu? Para ilmuwan memiliki sudut pandang lain. Mereka melihat waktu sebagai sebuah dimensi objektif, terlepas dari pengalaman kita. Pengalaman subjektif bukan hanya persepsi, tapi juga interpretasi. Persepsi, bagaimana kita melihat dan memahami waktu. Interpretasi, bagaimana kita mengartikan dan menilai waktu. Perhatikan gerakan planet dan bintang di angkasa. Mereka mengikuti ritme waktu yang tak terhindarkan, tanpa peduli perasaan kita. Alam semesta memiliki jam sendiri, yang diukur dengan milidetik dan dekade yang tak terbayangkan. Teori relativitas Einstein yang terkenal bahkan menantang konsep waktu yang linear. Menurutnya, waktu bisa melambat, berdilatasi, bahkan terbalik tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Bagi waktu, mungkin saja masa lalu, sekarang, dan masa depan tak terpisahkan. Jadi, bagaimana persepsi subjektif kita terkait dengan realitas objektif waktu? Kita manusia mungkin merasakan waktu secara personal, namun tetap hidup dan bertindak dalam kerangka dimensi objektif ini. Memahami pengalaman subjektif membantu kita. Memahami bagaimana kita mengalami waktu membantu kita menggunakannya dengan lebih efektif dalam mengoptimalkan waktu. Memahami persepsi dan interpretasi waktu membantu kita menjalani hidup dengan lebih mindful untuk meningkatkan kualitas hidup. Statistik ini menunjukkan 80% orang merasa waktu berlalu lebih cepat daripada 10 tahun lalu. 60% orang merasa tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan hal yang mereka sukai. Teknologi membantu kita mengukur dan mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kita membuat jadwal, menentukan jam kerja, dan mengatur alarm. Budaya dan tradisi kita juga turut membentuk cara kita memandang waktu, dari perayaan tahun baru hingga perhitungan hari dalam agama. Inilah paradoks waktu, kita hidup dengan persepsi subjektif, namun terikat pada realitas objektif. Kita menyeimbangkan keduanya untuk menjalani kehidupan dan berhubungan dengan dunia di sekitar. Eksplorasi kita belum berakhir. Perjalanan memahami waktu masih panjang. Mari kita renungkan bersama beberapa pertanyaan. Sejak awal peradaban, manusia terpesona oleh misteri waktu. Apa hakikatnya? Bagaimana ia bekerja? Apa maknanya bagi kita? Bagaimana persepsi waktu Anda hari ini? Apakah sesuai dengan jam dinding di sekitar Anda? Bagaimana Anda menyeimbangkan waktu untuk hal-hal yang Anda nilai penting? Adakah pertanyaan lain tentang waktu yang menggelitik pikiran Anda? Merenungkan waktu membuka gerbang pengetahuan diri. Kita belajar tentang, mengingatkan kita untuk menghargai setiap momen dari keterbatasan waktu kita. Mendorong kita untuk menjalani hidup dengan penuh makna akan keberhargaan hidup. Keberanian untuk berubah, membantu kita beradaptasi dan berkembang. Ingat, perjalanan memahami waktu tak pernah usai. Jangan ragu untuk terus bertanya, menjelajah, dan mencari tahu lebih banyak. Memahami waktu adalah kunci untuk memahami diri kita sendiri dan tempat kita di alam semesta. Dari masa ke masa kita menyelami makna waktu tiada henti, memahami jalinan waktu di antara realitas dan persepsi. Refleksi tentang waktu bukan hanya tentang masa lalu dan masa depan, tapi juga tentang saat ini. Saat ini adalah hadiah, momen untuk hidup dan berkarya. Filsafat menawarkan berbagai lensa untuk memahami waktu. Waktu sebagai garis lurus, masa lalu, masa kini, dan masa depan terhubung dalam satu garis tak terputus. Waktu sebagai siklus, kehidupan dan kematian berputar dalam siklus abadi. Waktu sebagai ilusi, realitas adalah momen tunggal yang terus-menerus tercipta.
Filsafat dan kehidupan, dua sisi yang tak terpisahkan, mengajak kita untuk merenungkan keberlangsungan, menerima perubahan, mencari makna, keabadian, pengalaman manusia, bagaimana hidup kita terhubung dengan masa lalu dan masa depan, bagaimana kita beradaptasi dengan dunia yang terus berubah, bagaimana kita menemukan makna dalam waktu yang singkat, apakah ada sesuatu yang abadi di dunia yang fana ini, bagaimana waktu memengaruhi cara kita hidup, merasakan, dan berpikir. Fenomena yang terjadi di era modern dihadapi banyak orang. Perasaan ini, Anda merasa terdesak oleh waktu, seolah-olah jam terus berdetak, menuntut Anda untuk menyelesaikan lebih banyak dalam waktu singkat. Konfrontasi dengan waktu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, tekanan pekerjaan, deadline yang ketat, beban kerja yang tinggi, dan tuntutan yang tak henti. Gaya hidup, terlalu banyak aktivitas, multitasking, dan kurangnya waktu istirahat. Kegelisahan, kekhawatiran tentang masa depan, rasa bersalah atas masa lalu, dan ketakutan akan kematian. Namun, konfrontasi dengan waktu juga bisa menjadi peluang untuk menentukan apa yang menjadi prioritas utama, benar-benar penting dan fokus pada hal tersebut. Mengatur waktu dan mempelajari teknik manajemen waktu yang efektif. Menyadari dan menikmati setiap detik dalam hidup untuk menghargai momen setiap saat. Konfrontasi dengan waktu adalah bagian dari kehidupan. Waktu adalah sumber daya yang berharga yang harus kita kelola dengan bijak. Kita harus menyeimbangkan waktu kita antara pekerjaan, keluarga, teman, dan hobi. Waktu yang kita miliki juga terbatas. Kita harus menghadapinya secara konstruktif. Kita dapat meraih kendali atas waktu dan memanfaatkan waktu yang kita miliki sebaik mungkin dan menjalani hidup dengan penuh makna. Terima kasih telah menonton Stoic Content.